Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit saja tentang problem yang beredar di sekitar kita, di masyarakat kita, bahwa ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa hukum bersalaman setelah sholat itu tidak diperbolehkan atau termasuk bid'ah, sedangkan bid'ah itu pasti sesat dan kesesatan tempatnya di neraka. Ya sudah tahulah saya kelompok yang dimaksud itu siapa, jelas. Bisa teman-teman cari sendiri, googling aja ya kelompok-kelompok tersebut. Kalau langsung di to the point ya jelas Wahabi lah ya, to the point saja. Karena saya termasuk orang NU. Orang NU itu aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, bermadhab Syafi'i dan mengikuti akidahnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah, kemudian Abu Mansur al-Maturidi. Nah, jadi beda pandangan. Kalau menurut orang Wahabi ini mengatakan bahwa bersalam-salaman itu adalah sesuatu yang bid'ah dan sesuatu yang baru, dan yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat dan kesesatan di neraka. Inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalah finnar. Itu kan dalilnya orang Wahabi. Tapi kita tidak bisa mengikuti tidak boleh harus diam saja mendengarkan argumentasi mereka dengan menggunakan satu dalil itu untuk mengkanter atau menghujat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh NU terutama ya selama ini, termasuk salaman setelah jamaah. Apakah benar setelah sholat jamaah itu tidak diperbolehkan atau hukumnya adalah bid'ah yang disesatkan atau sesat? Nah, saya rujuk karena saya termasuk orang NU yang bermadhab Syafi'i. Saya berkiblat pada ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i juga. Saya kutip di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada di Shaifah 50. Saya langsung bacakan referensinya. Al-musafahah ba'da sholati subhi wal asri la aslalaha. Di sini disebutkan bahwa bersalam-salaman setelah sholat subuh dan sholat asar itulah aslalaha, tidak ada dalil. Mungkin yang dimaksud di sini adalah sholat subuh, sholat asar secara khusus ya, secara umumnya mungkin bisa masuk sholat duhur, sholat maghrib dan juga sholat isya. Karena ini yang dimaksud adalah setelah sholatnya, bukan hanya sholat subuh asar saja. Mungkin yang lain juga masuk kategori ini. Memang tidak ada dalil, tidak ada dasarnya. Bersalaman setelah sholat subuh, sholat asar, dan mungkin sholat lainnya juga tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Tapi apakah ketika tidak ada dalil kemudian langsung dianggap sebuah kesesatan? Belum tentu. Jangan langsung bertindak ekstrim seperti itu ya. Wa dzakara Ibnu Abdissalam. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdissalam, innaha minal bid'ahil mubah. Menurut saya Ibnu Abdissalam memang dikatakan bahwa itu adalah bid'ah, tetapi bid'ah yang mubah, bid'ah yang diperbolehkan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu bid'ah itu ada berapa sih? Secara umum ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Yang dipahami oleh orang Wahabi ini sementara ini itu hanya satu bid'ah saja, yaitu inna kulla bid'ah dolalah, yaitu bid'ah itu pasti sesat. Padahal sejatinya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang dolalah atau yang buruk, bid'ah yang ada bid'ah yang hasanah, yang baik, yang bagus. Nah, ini yang kemudian tidak dipakai oleh orang-orang Wahabi. Jadi menurut Imam Ibnu Abdissalam bahwa perbuatan bersalaman setelah jamaah itu adalah hukumnya memang bid'ah, tetapi bid'ah yang diperbolehkan. Dalam kitab I'anatul Thalibin, hasyahnya Fathul Mu'in, kalau teman-teman ngaji kitab fikih ada kitab Fathul Mu'in, itu di dalam disarai oleh I'anatul Thalibin, di dalamnya di bagian akhir juz 1 kalau nggak salah. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Di juz 1 itu ada pembagian bid'ah. Bahkan bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada juga bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, dan juga ada bid'ah yang haram. Ini 5, ada 5 secara fikih, tinjauan fikih, tapi tidak dipakai oleh orang Wahabi. Semua bid'ah ya haram, sesat gitu kalau orang Wahabi. Nah, lanjutannya wastahsanahun Nawawi. Dari pendapat Imam Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa termasuk bid'ah al-mubah atau bid'ah yang diperbolehkan. Bahkan Imam Nawawi sendiri di situ mengatakan bahwa bid'ahnya bid'ah hasanah. Wastahsanahu, menganggap baik pekerjaan bersalaman setelah jamaah. Jadi walaupun bid'ah itu masuk kategori bid'ah hasanah. Ya memang secara logika. Coba kita tidak berbicara agama lah, berbicara sosial saja. Orang yang sejatinya misalkan punya masalah dengan orang lain kemudian bersalaman, itu kan akan sedikitnya meruntuhkan atau meluluhkan hati orang tersebut, sehingga bisa kembali merekat hubungannya yang sebelumnya mungkin retak karena problem sosial, karena namanya orang hidup pasti ada saja masalah.
Tetapi ketika keduanya bisa bersalaman, itu paling tidak berapa persen itu luluh hatinya. Itu secara sosialnya. Bagaimana secara agama? Setelah sholat, zikir, kemudian salaman, itu luar biasa sekali kebagusannya atau kebaikannya. Orang sekarang itu, zaman sekarang setelah sholat, ada yang tiduran, ada yang langsung main HP, ada yang langsung buka WA dan segala macam. Itu kan apakah kurang? Apakah kalau kita bandingkan dengan salaman, tidak lebih baik salaman? Mesti kan lebih baik salaman. Ya kan? Lebih baik bersalaman ketimbang langsung buka HP. Ya boleh buka HP boleh, tetapi kan alangkah lebih baiknya didahului dengan salaman dulu. Itu kan mempererat hubungan antara kita sesama umat Islam terutama ya. Kemudian keperluan yang lain silahkan dikerjakan, dilakukan. Jadi secara sosial juga baik, secara agama juga agak baik ya. Ini saya tidak semata-mata pendapat saya, tidak. Saya mengutip daripada apa yang sudah dikatakan, disampaikan oleh Imam An-Nawawi yang mengatakan mengatakan bahwa hukumnya adalah istihsan atau menganggap baik, menganggap bid'ah itu adalah bid'ah yang hasanah, yang baik ya. Bid'ah yang baik itu ya masuk mubah, masuk sunnah, kemudian masuk yang wajib ya. Yang wajib, kalau emang ada bid'ah wajib, ada bid'ah wajib. Contohnya tadwinul Quran, membukukan Al-Quran. Nah, Al-Quran zaman sahabat, zaman Abu Bakar ya, itu tidak dibukukan. Zaman Rasulullah juga tidak dibukukan ya. Keberhasilan membukukan Al-Quran itu kan di zaman Sayyidina Utsman. Makanya banyak yang menyebutnya dengan Mushaf Utsmani. Kalau perintahnya dari Sayyidina Umar, ya kodifikasi itu perintahnya dari Sayyidina Umar, kemudian sempurnanya di Sayyidina Utsman. Nah, membukukan Al-Quran kalau melihat generasi-generasi sekarang itu hukumnya adalah bid'ah yang wajib. Memang bid'ah, tidak dilakukan di zaman Rasul, tetapi karena melihat kondisi yang semakin memburuk, ya kan, setiap generasi pasti lebih buruk daripada generasi yang dulu. Sama sahabat ketika mendapatkan disampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi, melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Kanjeng Nabi kepada sahabat, mereka hafal. Nah, bagaimana kalau misalkan terus-menerus langsung dihafal, tidak mau ditulis, ya mungkin sampai sekarang Quran bubar. Kenapa? Karena mungkin otak atau EQ zaman sekarang berbeda dengan era para sahabat, yang mana mereka ketika mendengarkan langsung dari Rasulullah langsung mereka hafal. Tetapi zaman sekarang orang baca berkali-kali saja masih kadang lupa. Apalagi kalau tidak membaca, hanya mendengarkan saja, ya sulit untuk bisa menghafalnya. Makanya mengkhawatirkan, bukan khawatir lagi, memang sudah pasti kalau misalkan tidak ditadwin, tidak dibukukan, Quran itu kayaknya banyak yang dirubah untuk kepentingan pribadi. Makanya alhamdulillah sekarang Quran itu sudah dikodifikasi, sudah terbukukan, sehingga tidak mungkin terjadi manipulasi ataupun pembodohan lah atau penipuan, mengganti kalimat, mengganti lafaz dan sebagainya. Karena sekarang sudah tertata, sudah menyebar luas ke seluruh dunia Al-Quran ini. Itu termasuk kategori sebagai bid'ah, tetapi bid'ah yang wajib karena mengantisipasi dirubahnya Al-Quran atau berubahnya Al-Quran dari masa ke masa gitu. Sehingga Al-Quran yang sekarang kita baca itu utuh persis seperti yang dilakukan yang ada di zaman para sahabat, di zaman Nabi, kan seperti itu. Hanya mungkin bedanya cara bacanya, karena kan riwayatnya berbeda-beda ya, ada 7 riwayat, bahkan kalau dikembangkan lagi ada 10 riwayat ya, berbeda-beda. Nah, kalau saya kurang memahami tentang perbedaan cara riwayat daripada ahli qiraah tersebut seperti Imam Hafiz, Imam Hamzah dan lain sebagainya. Saya kurang memahami tentang itu, jadi saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang masalah yang seperti masalah tadi. Oke, saya fokus ke masalah ini saja. Masalah bersalaman setelah jamaah, hukumnya adalah bid'ah yang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.